bukan aslinya, nggak original dia. Nah, semua serba sandiwara lah bahasanya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan bisnis dan inspiratif. Bertemu lagi dengan saya, Edo. Di channel ini saya akan berbagi dan juga sharing-sharing pendapat tentang hal yang berkenaan dengan marketing penjualan, motivasi pengembangan diri dan bisnis. Nah, bagi kalian yang berkenan silakan di subscribe, komen, dan like channel ini. Nah, jadi sesuai topik untuk pembahasan hari ini, ya. Jadi ada sebuah fenomena yang saya perhatikan itu, kok rasanya sangat, bagi saya sih itu gelisah ya, menggelisahkan. Kenapa? Karena ya kita tahu sekarang itu tingkat ketergantungan kita manusia itu sangat tinggi sama namanya internet ya, kemudian gadget ya, mau HP, mau komputer dan lain sebagainya. Saya ngelihat saking tingginya tingkat ketergantungan kita itu, saya melihat bakal berdampak nih dengan salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu berkomunikasi ya, khususnya dengan sama makhluk hidup ya, khususnya ya sama manusia. Bahkan saya juga lihat itu beberapa data dan juga kita di sekeliling kita banyak gitu kan, nggak sedikit yang anak-anak bahkan balita itu pun sudah sangat mengenal dan dekat sama yang namanya handphone ya, atau gadget ya. Nah, bahkan nggak sedikit dari kita, orang-orang tua yang dulunya mungkin menenangkan anak itu dengan cara ya memberi susu, memberi mainan ya. Ini kita tinggal kasih handphone ya, supaya kita itu bisa lebih simple, sehingga ya anak itu lama-kelamaan kenal sama handphone. Belum lagi hari-hari dia ngeliat kita pakai handphone ya, mau di rumah, dia selalu melihat kita megang handphone gitu ya. Bahkan kita sering juga lupa tanpa sadar itu yang harusnya waktu kita itu bermain-main sama anak kita, tapi kita malah sibuk dengan urusan di handphone kita, mau urusan kerja, mau urusan sosial lainnya gitu kan. Nah, sehingga ya anak-anak itu jadi terbiasa kan, jadi terbiasa, jadi kecanduan. Jadi asal dia melek matanya, kadang-kadang udah langsung minta handphone. Nah, itu. Kemudian juga katakanlah seperti ya yang sudah mulai remaja ya, masuk usia remaja, perhatikanlah ketergantungan atau juga kecanduan sama games ya. Itu juga bahkan juga bisa mereka mengeliminir, dalam artian mereka melupakan tugas-tugas mereka sebagai misalnya pelajar ya, mungkin belajar. Ada waktunya belajar, ada waktunya istirahat, ada waktunya makan, contoh seperti itu, tapi semuanya tuh dipakai buat main games gitu. Nah, kemudian ada juga situasi di mana kita itu melihat bahwasanya sosial media kan luar biasa ya. Beberapa platform sosial media ya, sebut macam TikTok ya, habis itu juga beberapa video platform sosial media hiburan ya yang lainnya, yang membuat saya nggak menutup kemungkinan mau anak-anak, mau orang dewasa, mau remaja, itu memang ya baliknya lagi ke handphone lagi. Nah, seperti itu. Jadi saya melihat ada beberapa, mungkin banyak ya, saya melihat banyak bahkan dari manusia-manusia zaman sekarang ya, khususnya Gen Z ya, itu bahkan mereka totalitas, artinya menghabiskan waktunya mayoritas di handphone, bahkan bisa nggak keluar kamar seharian. Nah, ini kan fenomena yang luar biasa, sehingga mereka jadi kurang atau jarang berinteraksi sama teman-temannya di secara kehidupan nyata ya, di lapangan ya, bermain. Nah, ada lagi yang namanya teknologi AI ya, atau artificial intelligence ya. Nah, di mana sudah merupakan sebuah robot digital di mana kita bisa minta apapun sama dia ya. Minta apapun sama dia dalam artian yang sifatnya secara interaksi ya. Kita bisa ngajak ngobrol, kita bisa jadikan dia pasangan, kita bisa jadikan dia rekan kerja, macam-macam ya. Ya, itu kecanggihan teknologi AI ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot nanya sama teman. Misalnya contoh mau nanya masalah pekerjaan, masalah sekolah misalnya ya kan, udah ngerjain PR atau ngerjain tugas macam-macam semuanya,
Itu tinggal sama AI aja gitu ya, teknologi-teknologi seperti itu. Kemudian juga ada istilah metaverse ya yang mungkin kita kenal juga. Nah, bayangkan kita disajikan dunia yang bisa kita create sendiri, yang bisa kita wujudkan sendiri, yang bisa kita ciptakan sendiri, udah macam Tuhan kita kan. Artinya dengan kita hanya perlu akses ke sana ya, apalagi kita misalnya punya modal, semua dunia kita sesuai selera kita, pokoknya kita selera dan kehendak kita itu benar-benar disajikan secara totalitas oleh para pencipta aplikasi atau platform tadi, sehingga kita terbuai ke sana. Ini kan sangat bertolak belakang dengan dunia nyata ya, di mana dunia nyata itu kan banyak aturan ya, banyak norma-norma yang harus diikuti. Belum lagi kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan ya. Di sana banyak interaksi, banyak juga kepentingan-kepentingan atau kehendak-kehendak yang harus kita sesuaikan karena beda orang, beda keinginan, beda kehendak ya. Beda karakter. Nah, belum lagi misalnya intimidasi, kemudian juga penghinaan, habis itu juga direndahkan, bully ya, dan juga intinya yang semua sangat membatasi ruang gerak. Sementara di dunia digital, ya dunia maya, itu semua ikut maunya kita. Nah, secara naluriah, manusia kan lebih sukanya yang semua itu ikut maunya dia gitu kan, secara mayoritas. Sehingga kalau misalnya fenomena ini berlanjut terus kemudian, saya punya pemikiran yang ya lumayan gelisah gitu ya. Artinya kan dengan fenomena seperti itu otomatis orang-orang kan udah jarang bertemu, orang-orang jarang berinteraksi. Oke, berinteraksi mungkin ya secara dunia maya juga gitu kan. Bisa jadi yang ada di situ tuh bukan aslinya juga, semua serba didesain gitu. Bukan aslinya, nggak original dia. Nah, semua serba sandiwara lah bahasanya gitu kan. Nah, otomatis kan itu semua bertolak belakang dengan kenyataan. Nah, dan itu semua juga bertolak belakang dengan apa yang real yang ada dalam diri setiap manusia-manusia itu. Nah, padahal kan keharmonisan itu bisa terjadi ketika memang semua itu kan bisa memang apa adanya. Nah, yang real dia, yang nyata. Nah, kalau semua dibuat-buat, apalagi tidak bertemu langsung, saya khawatir ini kan serba klise ya, klise sekali ya, saya rasa seperti itu. Tapi di sisi yang lain yaitu orang merasa nyaman, orang merasa bisa menikmati dunianya yang ada di sana, di dunia maya ya maksudnya. Bahkan kalau misalnya harus mendekati lawan jenis, misalnya cowok mendekati kepingin dapat cewek gitu kan, untuk cari yang cantik, yang proporsional ya, yang oke lah gitu ya. Nah, itu kan susah ya. Tapi kalau di dunia maya, semua maunya dia bisa dipenuhi gitu. Nah, nggak perlu punya modal banyak, nggak harus bersusah-susah gitu ya. Nah, jadi otomatis singkat ceritanya hubungan antar manusia itu saya lihat bakal lama-lama akan runtuh. Nah, kemudian dengan begitu otomatis kan orang akan semakin malas berhubungan secara langsung atau berinteraksi secara langsung. Nah, apakah kemudian ilmu-ilmu yang mempelajari tentang interaksi sosial manusia, psikologi, sosiologi, dan ilmu hubungan masyarakat atau manusia lainnya itu akan kemudian tidak relevan lagi di kemudian hari nanti? Atau bahasa lainnya akan punah. Nah, jadi sejauh pengamatan saya dan juga pencarian data yang saya coba explore ya melalui literasi dan juga sumber lainnya, saya belum menemukan kesimpulan dan juga statement yang benar-benar saya rasa pas dan ideal untuk bisa menjawab kegelisahan tentang pandangan saya ini gitu. Bagi teman-teman yang punya informasi atau juga punya preferensi terkait hal ini mungkin bisa bantu komen ya, karena saya sampai sejauh ini belum mendapatkan informasi dan juga literasi dan statement yang saya rasa cukup ideal untuk bisa menjawab fenomena ini. Ya mungkin itu aja untuk sesi sharing-sharing kita di video kali ini ya, mudah-mudahan bisa saling berbagi pendapat dan pandangan ya.
Itu saja dari saya, terima kasih.